Bayantan malam di atas Pyongyang, langit hitam yang seharusnya sunyi kini diterangi oleh cahaya keperakan dari rudal yang menembus langit. Di bawahnya, barisan tank baja berbaris rapi, derapnya mengguncang bumi. Di antara mereka, Kim Jong-un berdiri tegak di podium megah, dikelilingi oleh bendera merah dengan bintang tunggal yang berkibar gagah. Dunia menatap dalam diam. Negeri kecil yang dianggap miskin, terisolasi, dan ketinggalan zaman itu ternyata menyimpan kekuatan yang membuat para raksasa dunia berpikir dua kali sebelum berani menyentuhnya. Korea Utara, sebuah nama yang identik dengan misteri, propaganda, dan rahasia militer yang tak terungkap. Di balik tirai besi Asia Timur itu, berdenyut satu kekuatan yang tak kasat mata, kekuatan yang membuat Pentagon dan Tokyo sama-sama gelisah, senjata-senjata pemusnah massal milik Pyongyang. Di dunia modern yang penuh sensor satelit dan jaringan intelijen canggih, tak ada negara yang bisa menutupi kekuatan militernya seperti Korea Utara. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dimiliki negara kecil ini? Mengapa Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, begitu berhati-hati setiap kali berhadapan dengan Kim Jong-un? Jawabannya terletak pada satu kata yang menakutkan, deterensi. Bagi Pyongyang, memiliki senjata nuklir bukan sekadar simbol kekuasaan, tapi jaminan keberlangsungan rezim. Sebuah peringatan ke dunia bahwa serangan terhadap Korea Utara akan dibayar mahal dengan kehancuran besar-besaran. Kisah itu bermula pada 29 November 2017. Pagi hari yang dingin di pinggiran Pyongyang tiba-tiba pecah oleh ledakan api dari sebuah roket raksasa. Rudal itu bernama Hwasong-15. Di siaran resmi KCTV, rudal itu diluncurkan dengan irama orkestra heroik, disertai teriakan manse dari pasukan yang berbaris. Dalam hitungan detik, ia menembus awan dan melesat setinggi 4.475 km, terbang sejauh hampir 1.000 km selama 53 menit. Dunia tertegun. Dari data yang dikonfirmasi berbagai badan intelijen, rudal itu bukan sekadar proyek uji coba biasa. Hwasong-15 adalah rudal balistik antar benua, sebuah ICBM yang mampu menjangkau seluruh daratan Amerika Serikat. Artinya, jika diluncurkan dengan sudut optimal, rudal ini bisa menghantam kota-kota seperti Los Angeles, New York, atau bahkan Washington DC. Dari sinilah, dunia mulai sadar bahwa ancaman Kim Jong-un bukanlah omong kosong propaganda. Secara teknis, Hwasong-15 dirancang untuk membawa hulu ledak besar dan berat, bahkan dengan kemungkinan konfigurasi MIRV, Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle, yang berarti satu rudal bisa membawa beberapa hulu ledak nuklir dan menghantam berbagai target sekaligus. Dengan teknologi semacam itu, satu peluncuran saja cukup untuk melumpuhkan satu negara besar. Menurut catatan Nursar dan sejumlah analis militer, uji coba nuklir terbesar Korea Utara menunjukkan kekuatan ledakan sekitar 250 kiloton TNT, 16 kali lebih dahsyat daripada bom yang menghancurkan Hiroshima pada 1945. Dengan kekuatan sebesar itu, Hwasong-15 bukan hanya senjata, tapi juga simbol dari tekad Pyongyang bahwa mereka tidak akan pernah tunduk di bayang-bayang Amerika Serikat. Namun, waktu berjalan dan Kim Jong-un tidak berhenti di Sina. Dunia baru saja belajar menghormati Hwasong-15 ketika tiba-tiba Korea Utara memperkenalkan penerusnya, Hwasong-20. Dalam parade militer besar di Pyongyang, rudal baru itu muncul dengan tubuh hitam mengkilap, lebih besar, lebih panjang, dan lebih misterius. Kim Jong-un menyebutnya sebagai keberhasilan paling strategis dari modernisasi pertahanan nasional. Hwasong-20 adalah lompatan besar dari pendahulunya. Menggunakan material serat karbon komposit, strukturnya menjadi lebih ringan namun jauh lebih kuat. Mesin berbahan bakar padat dengan daya dorong 1971 kN memberikannya kemampuan untuk melesat dengan kecepatan luar biasa dan stabilitas yang tinggi. Bahan bakar padat juga berarti waktu peluncuran yang lebih cepat dan deteksi yang lebih sulit, keuntungan besar dalam skenario perang modern. Lebih dari itu, peningkatan daya dorong memungkinkan rudal ini membawa muatan yang lebih besar, membuka kemungkinan penggunaan MIRV yang lebih kompleks. Bayangkan, satu rudal yang mampu meluncurkan 3 atau 5 hulu ledak nuklir sekaligus ke target yang berbeda. Sistem pertahanan seperti Golden Dome milik Amerika Serikat dirancang untuk mencegah ancaman tunggal, bukan hujan hulu ledak dalam satu tembakan. Jika benar Hwasong-20 memiliki kemampuan itu, maka keseimbangan kekuatan di Asia berubah total. Kim Jong-un tahu bahwa setiap rudal yang dia perlihatkan bukan hanya untuk memamerkan kekuatan, tapi untuk mengirim pesan politik
Pesan bahwa meskipun mereka dikucilkan dari ekonomi global, mereka tidak pernah tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi militer. Dunia bisa mengisolasi mereka, tapi tidak bisa menghentikan mereka. Namun kekuatan Korea Utara tidak berhenti di darat. Jika Hwasong-20 adalah tombak langit, maka Pukguksong adalah pedang dari kedalaman laut. Nama Pukguksong berarti bintang utara, melambangkan cahaya yang memandu arah, sebuah simbol bagi kemampuan serangan dari bawah laut. Rudal ini bukan diluncurkan dari daratan, melainkan dari kapal selam. Korea Utara dengan segala keterbatasannya berhasil mengembangkan SLBM, Submarine Launch Ballistic Missile, senjata yang hanya dimiliki oleh segelintir negara superpower seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Varian terbaru mereka, Pukguksong 6, diklaim mampu menjangkau jarak hingga 12.000 km dan membawa MIRV. Foto-foto yang dirilis pada tahun 2025 memperlihatkan pembangunan kapal selam nuklir balistik pertama milik Korea Utara. Jika proyek itu benar-benar berhasil, maka Pyongyang akan memiliki kemampuan second strike, kemampuan untuk membalas serangan nuklir meskipun seluruh daratan mereka hancur. Ini adalah inti dari deterensi modern, kemampuan untuk memastikan bahwa setiap serangan terhadap Korea Utara akan berujung pada kehancuran global. Dengan satu kapal selam yang tersembunyi di Lautan Pasifik, mereka bisa mengancam kota-kota besar di seluruh dunia tanpa terdeteksi. Ironinya, strategi ini meniru pendekatan negara-negara besar. AS punya Trident, Rusia punya Bulava, dan Korea Utara kini punya Pukguksong. Dengan kekuatan dari dasar laut ini, peta kekuatan Indo-Pasifik berubah selamanya. Namun Korea Utara tidak hanya mengandalkan rudal antar benua, mereka juga membangun spektrum ancaman dari jarak pendek hingga menengah. Salah satu senjata yang sering dibicarakan adalah Hwasong-11, rudal balistik taktis yang sering dibandingkan dengan Iskandar milik Rusia. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 900 km dan mampu membawa muatan hingga 1.500 kg. Targetnya jelas, pangkalan militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan Jepang. Lebih jauh lagi, Korea Utara mengembangkan teknologi hypersonic yang membuat dunia pertahanan modern bergidik. Rudal seperti Hwasong-8 dan 16B diklaim mampu terbang dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Rudal jenis ini tidak hanya cepat, tapi juga mampu bermanuver, membuat sistem pertahanan udara seperti THAAD atau Aegis milik AS kewalahan. Dengan jangkauan yang mencapai ribuan kilometer, ancaman itu kini meluas hingga ke Guam, bahkan sebagian wilayah Pasifik lainnya. Rudal hypersonic ini menjadi simbol bahwa Pyongyang tidak sekedar bertahan, tapi sedang mengejar bahkan menyalip dalam bidang teknologi militer tertentu. Di balik layar, para insinyur muda Korea Utara bekerja siang dan malam di laboratorium bawah tanah, mengembangkan sistem pemandu, bahan bakar, dan algoritma penerbangan yang semakin canggih. Dunia mungkin mencibir, tapi para analis militer di Washington tahu bahwa di setiap uji coba yang gagal, Korea Utara selalu belajar dan mereka belajar dengan cepat. Namun jika senjata nuklir dan rudal adalah kartu pamungkas, maka artileri adalah nafas harian kekuatan militer Korea Utara. Tak ada negara di dunia yang memiliki kekuatan artileri sebanyak mereka. Menurut data dari International Institute for Strategic Studies, Pyongyang memiliki lebih dari 8.600 meriam tarik dan self-propelled gun, sekitar 5.500 peluncur roket ganda, dan 7.500 mortir. Jumlah yang cukup untuk meratakan kota-kota di Korea Selatan dalam hitungan jam saja. Di antara deretan artileri itu, ada nama yang ditakuti, KN-09, peluncur roket kaliber 300 mm dengan presisi tinggi. Senjata ini mampu menjangkau target jauh ke dalam wilayah Korea Selatan, termasuk ibu kota Seoul yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa.
Lebih menakutkan lagi, sebagian besar artileri ini tersembunyi di dalam terowongan dan bunker yang dibangun di perbukitan utara perbatasan. Setiap upaya serangan pendahuluan terhadap Pyongyang akan memicu hujan artileri besar-besaran yang bisa menghancurkan kawasan metropolitan Seoul. Dalam hitungan menit, ribuan roket bisa menghantam kota, melumpuhkan komunikasi, listrik, dan transportasi. Inilah alasan mengapa Seoul meskipun dilindungi oleh payung militer Amerika Serikat tetap sangat waspada karena satu kesalahan saja bisa menyalakan neraka di semenanjung Korea. Namun Pyongyang tak hanya mempersiapkan serangan, mereka juga membangun tameng pertahanan yang menjadikan langit mereka salah satu yang paling berbahaya di dunia. Sistem pertahanan udara Korea Utara merupakan salah satu yang paling padat dan berlapis di muka bumi. Mereka mengoperasikan versi peningkatan dari sistem Soviet klasik seperti S-75, S-125, dan S-200, namun telah modifikasi agar tetap relevan di era modern. Yang lebih mengejutkan, Pyongyang kini mengembangkan sistem pertahanan udara buatan sendiri setara S-300 dan S-400 Rusia dikenal sebagai Ponjai 5 dan Ponjai 6. Dengan jangkauan mencapai 400 hingga 600 km, sistem ini mampu mendeteksi dan menghadapi ancaman udara modern, termasuk jet silutan dan rudal jelajah. Peluncur-peluncur menggerak dan radar terintegrasi membuat jaringan pertahanan udara ini sulit ditembus. Unit-unit pertahanan ini disebar di seluruh penjuru negara, dari Pyongyang hingga perbatasan utara, dari pesisir timur hingga barat. Artinya, setiap serangan udara terhadap Korea Utara tidak hanya akan menghadapi misil anti-udara, tapi juga radar yang saling terhubung dan bunker bawah tanah yang menyembunyikan baterai peluncur tambahan. Serangan udara ke Pyongyang hampir mustahil dilakukan tanpa risiko besar. Meski begitu, Kim Jong-un tampaknya menyadari satu kelemahan, kekuatan udara konvensional mereka tertinggal jauh. Armada jet tempur Korea Utara sebagian besar adalah peninggalan era Soviet, tua, usang, dan terbatas. Tapi kini keadaan itu mulai berubah, bukan dengan membeli pesawat tempur modern, melainkan dengan cara yang lebih cerdas, melalui drone. Korea Utara mungkin tidak memiliki kemewahan, tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, ketakutan dunia. Dan dalam permainan geopolitik global, terkadang ketakutan itu lebih kuat daripada senjata apapun di bumi.